Halo semuanya, perkenalkan saya Michael dari program studi Geofisika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mengapa fisika modern ada. Mungkin sebagian dari kita pernah berpikir, mengapa dalam ilmu fisika terdapat fisika klasik dan fisika modern, jika fisika sudah berkembang sejak lama dan mampu menjelaskan berbagai fenomena alam. Lalu, mengapa manusia masih membutuhkan cabang ilmu baru yang disebut fisika modern? Apakah teori sebelumnya salah? Atau apakah ada sesuatu yang belum dapat dijelaskan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi alasan penting mengapa fisika modern akhirnya berkembang. Dalam video ini, kita akan membahas mulai dari bagaimana kondisi ilmu fisika sebelum fisika modern muncul, keterbatasan fisika klasik, berbagai fenomena yang gagal dijelaskan teori lama, hingga lahirnya teori-teori baru yang mengubah cara manusia memahami alam semesta. Selain itu, kita juga akan melihat bahwa fisika modern ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, banyak teknologi masa kini seperti handphone, internet, hingga teknologi kesehatan berkembang berkat konsep fisika modern. Jadi, mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelum memahami mengapa fisika modern muncul, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi ilmu fisika sebelumnya. Karena untuk memahami lahirnya suatu teori, kita harus mengetahui masalah apa yang terjadi sebelumnya. Sebelum abad ke-20, ilmu fisika didominasi oleh apa yang disebut fisika klasik. Fisika klasik merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Fisika klasik berkembang melalui pemikiran dan eksperimen dari berbagai ilmuwan besar. Beberapa tokoh penting dalam fisika klasik antara lain Isaac Newton, Galileo Galilei, dan James Clerk Maxwell. Isaac Newton terkenal melalui gerak dan gravitasi. Misalnya, mengapa benda jatuh ke bawah, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi, mengapa planet bergerak mengelilingi matahari. Semua itu dapat dijelaskan melalui hukum gravitasi Newton. Galileo Galilei banyak melakukan eksperimen mengenai gerak benda dan jatuh bebas. Sedangkan Maxwell menjelaskan hubungan antara listrik dan magnet, yang kemudian menjadi dasar perkembangan teknologi komunikasi modern. Kalau kita pikirkan, sebenarnya sampai sekarang banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang masih menggunakan konsep fisika klasik. Contohnya, ketika kita naik motor, mengapa motor bisa bergerak maju? Mengapa kendaraan berhenti saat direm? Mengapa saat motor melaju cepat, kita merasa terdorong ke belakang? Semua itu berkaitan dengan gaya dan gerak yang dijelaskan fisika klasik. Ketika kita melempar bola ke atas, kita juga bisa memperkirakan bahwa bola tersebut akan kembali turun karena adanya gravitasi. Begitu juga saat membangun gedung, jembatan, atau kendaraan. Konsep fisika klasik tetap digunakan. Karena keberhasilannya yang begitu besar, pada masa itu banyak ilmuwan menganggap bahwa fisika hampir selesai dipelajari. Mereka berpikir bahwa sebagian besar rahasia alam telah berhasil dijelaskan. Namun ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika fisika klasik sudah sangat berhasil, lalu mengapa fisika modern masih perlu ada? Jawabannya adalah karena para ilmuwan mulai menemukan fenomena-fenomena baru yang tidak sesuai dengan prediksi teori klasik. Awalnya, para ilmuwan mulai meneliti benda-benda yang ukurannya sangat kecil, seperti atom dan elektron. Semakin kecil objek yang diamati, ternyata semakin aneh pula perilakunya. Hal yang sebelumnya dianggap pasti mulai terlihat tidak sesuai dengan teori lama. Selain itu, ilmuwan juga mulai meneliti benda yang bergerak sangat cepat.
terutama mendekati kecepatan cahaya. Pada kondisi seperti ini, hukum-hukum fisika klasik mulai menunjukkan keterbatasannya. Bayangkan seperti ini, jika kita melihat pasir dari jauh, semuanya tampak biasa saja. Tetapi ketika diperbesar menggunakan alat tertentu, kita mulai melihat detail kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Begitu juga dengan ilmu fisika. Ketika ilmuwan mulai melihat lebih dekat dunia atom, ternyata aturan yang berlaku tidak lagi sama seperti dunia sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperkirakan posisi suatu benda dengan cukup mudah. Tetapi, pada skala atom, perilaku partikel menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Hal ini membuat ilmuwan mulai mempelajari bahwa mungkin ada hukum baru di alam semesta yang belum dipahami manusia. Dan dari sinilah fisika mulai berkembang. Namun, penting dipahami bahwa fisika modern tidak menggantikan fisika klasik sepenuhnya. Fisika klasik tetap benar untuk benda besar dan kecepatan normal. Sedangkan fisika modern digunakan untuk memahami dunia atom, elektron, cahaya, dan benda dengan kecepatan sangat tinggi. Salah satu fenomena penting yang menjadi awal lahirnya fisika modern adalah radiasi benda hitam. Mungkin istilah ini terdengar cukup asing. Ketika mendengar kata benda hitam, mungkin kita langsung membayangkan benda berwarna hitam. Namun, dalam fisika sebenarnya berbeda. Benda hitam merupakan benda ideal yang mampu menyerap seluruh energi atau cahaya yang mengenainya, lalu memancarkan kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi panas. Contoh sederhananya dapat kita lihat pada logam atau besi yang dipanaskan. Ketika dipanaskan, warna logam berubah secara bertahap. Awalnya merah gelap, kemudian merah terang, berubah menjadi kuning, hingga akhirnya tampak putih terang. Pernahkah kita bertanya mengapa warna tersebut berubah? Ternyata perubahan warna itu berkaitan dengan energi panas yang dipancarkan benda. Pada masa itu, para ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini menggunakan fisika klasik. Namun, hasil perhitungannya justru tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut teori klasik, energi yang dipancarkan seharusnya terus meningkat tanpa batas. Tetapi, hasil eksperimen menunjukkan hal yang berbeda. Fenomena ini menjadi masalah besar. Banyak ilmuwan mulai kebingungan. Jika teori lama benar, mengapa hasil eksperimen tidak cocok? Kemudian, pada tahun 1900, seorang fisikawan Jerman bernama Max Planck memberikan gagasan baru. Menurut Max Planck, energi ternyata dipancarkan secara terus-menerus, tetapi dipancarkan dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut kuantum. Gagasan ini menjadi sangat penting karena menjadi awal berkembangnya teori kuantum. Dan teori kuantum inilah yang nantinya menjadi salah satu fondasi utama fisika modern. Dengan kata lain, dari satu masalah eksperimen sederhana, ternyata lahirlah perubahan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun ternyata masalah dalam fisika tidak berhenti sampai di situ. Setelah penemuan Max Planck, ilmuwan kembali menemukan fenomena lain yang tidak dapat dijelaskan fisika klasik, yaitu efek fotolistrik. Fenomena inilah yang nantinya berhasil dijelaskan oleh Albert Einstein. Setelah teori kuantum dari Max Planck mulai dikenal, para ilmuwan kembali menemukan fenomena lain yang sulit dijelaskan menggunakan fisika klasik. Fenomena tersebut disebut efek fotolistrik. Mungkin istilah ini terdengar cukup rumit, namun sebenarnya konsepnya dapat dipahami dengan sederhana. Efek fotolistrik merupakan peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut terkena cahaya tertentu. Pada awalnya, ilmuwan berpikir
bahwa semakin terang cahaya, maka semakin besar energi yang diberikan kepada logam. Dengan kata lain, mereka mengira bahwa cahaya yang sangat terang pasti mampu melepaskan elektron. Tetapi ketika dilakukan eksperimen, hasilnya justru mengejutkan. Ternyata tidak semua cahaya mampu mengeluarkan elektron. Bahkan jika cahayanya sangat terang, elektron tidak keluar apabila frekuensi cahayanya terlalu rendah. Hal ini tentu membuat ilmuwan kebingungan, karena menurut teori fisika klasik, tingkat terang cahaya atau intensitas seharusnya menjadi faktor utama. Namun, kenyataannya berbeda. Yang paling menentukan justru frekuensi cahaya. Bayangkan seperti ini. Misalnya, kita sedang mengetuk pintu menggunakan tangan. Jika tenaga kita terlalu lemah, pintu mungkin tidak terbuka. Tetapi, jika tenaga yang diberikan cukup besar, pintu akhirnya terbuka. Kurang lebih seperti itulah elektron pada logam. Elektron membutuhkan energi minimum agar dapat keluar. Jika energi cahaya tidak cukup, maka elektron tetap berada di dalam logam. Masalah ini akhirnya dijelaskan oleh seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein. Pada tahun 1905, Einstein mengembangkan ide dari Max Planck dan memberikan penjelasan baru mengenai cahaya. Menurut Einstein, cahaya bukan hanya bersifat gelombang, tetapi cahaya juga dapat bersifat sebagai partikel kecil yang disebut foton. Artinya, cahaya membawa energi dalam bentuk paket kecil. Jika energi foton cukup besar, maka elektron bisa keluar dari logam. Tetapi jika energinya terlalu kecil, elektron tidak akan keluar meskipun cahayanya sangat terang. Inilah alasan mengapa frekuensi cahaya menjadi sangat penting. Penjelasan Einstein ini berhasil menjawab masalah yang sebelumnya gagal dijelaskan oleh fisika klasik. Bahkan berkat penelitian ini, Einstein memperoleh penghargaan Nobel Fisika. Dari sini, para ilmuwan mulai semakin yakin bahwa memang ada aturan baru di alam yang tidak bisa dijelaskan teori lama. Selain cahaya, masalah besar lain muncul ketika ilmuwan mulai mempelajari atom. Pada masa itu, atom dibayangkan seperti miniatur tata surya. Elektron dianggap bergerak mengelilingi inti atom seperti planet mengelilingi matahari. Awalnya, teori ini terlihat masuk akal, namun ternyata muncul masalah besar. Menurut hukum fisika klasik, benda bermuatan listrik yang bergerak seharusnya kehilangan energi secara terus-menerus. Jika teori ini benar, maka elektron akhirnya akan jatuh ke inti atom dan akibatnya atom menjadi tidak stabil. Namun kenyataannya, atom tetap stabil. Kita bisa melihat bahwa benda-benda di sekitar kita tetap ada dan tidak hancur begitu saja. Hal ini kembali menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom? Mengapa atom tetap stabil? Masalah ini kemudian dijelaskan oleh seorang ilmuwan bernama Niels Bohr. Bohr menyatakan bahwa elektron tidak bergerak sembarangan. Elektron berada pada lintasan tertentu yang memiliki tingkat energi tertentu. Elektron hanya dapat berpindah di lintasan jika menyerap atau melepaskan energi. Dengan model ini, kestabilan atom akhirnya dapat dijelaskan. Penjelasan Bohr menjadi salah satu langkah besar dalam perkembangan fisika modern. Karena dari sinilah manusia mulai memahami bagaimana struktur atom bekerja. Hal ini juga membuka jalan bagi perkembangan teknologi modern seperti elektronik dan teknologi semikonduktor. Namun ternyata perkembangan fisika modern tidak berhenti sampai di dunia atom saja. Masih ada satu masalah besar lainnya
yaitu bagaimana menjelaskan benda yang bergerak sangat cepat, terutama mendekati kecepatan cahaya. Fenomena inilah yang kemudian dijelaskan melalui teori relativitas oleh Albert Einstein. Selain dunia atom dan cahaya, fisika klasik juga mengalami kesulitan ketika ilmuwan mulai mempelajari benda yang bergerak sangat cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak terlalu merasakan hal ini, karena kendaraan biasa seperti motor, mobil, atau pesawat, mesin bergerak, jauh di bawah kecepatan cahaya. Namun para ilmuwan mulai bertanya, apa yang akan terjadi jika suatu benda bergerak sangat cepat, bahkan mendekati kecepatan cahaya? Ternyata pada kondisi seperti ini, hukum-hukum fisika klasik mulai kehilangan ketepatannya. Hal ini menjadi tantangan baru dalam dunia fisika. Kemudian, seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein mengembangkan teori relativitas. Menurut Einstein, ruang dan waktu tidak selalu tetap seperti yang sebelumnya dibayangkan manusia. Waktu ternyata bisa berjalan berbeda, tergantung pada kecepatan gerak suatu benda. Namun, konsep ini sudah terbukti melalui berbagai penelitian ilmiah. Contohnya, pada satelit GPS, tanpa perhitungan relativitas, posisi GPS dapat mengalami kesalahan yang cukup besar. Artinya, fisika modern tidak hanya teori, tetapi benar-benar digunakan dalam teknologi sehari-hari. Einstein juga memperkenalkan hubungan antara energi dan massa melalui rumus terkenal berikut. E sama dengan mc kuadrat. Rumus ini menunjukkan bahwa massa dapat berubah menjadi energi, walaupun massanya kecil, energi yang dihasilkan bisa sangat besar. Penelitian ini kemudian menjadi dasar perkembangan energi nuklir dan pemahaman baru mengenai alam semesta. Setelah memahami berbagai alasan munculnya fisika modern, sekarang kita dapat melihat perbedaan antara fisika klasik dan fisika modern. Secara umum, keduanya sama-sama mempelajari fenomena alam, namun ruang lingkupnya berbeda. Fisika klasik lebih cocok digunakan untuk menjelaskan fenomena sehari-hari. Misalnya, gerak kendaraan, gravitasi, lemparan benda, dan perhitungan teknik bangunan. Sedangkan fisika modern digunakan untuk memahami atom, elektron, cahaya, radioaktivitas, hingga benda dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, penting dipahami bahwa fisika klasik bukan berarti salah. Fisika klasik tetap benar pada kondisi tertentu, sedangkan fisika modern hadir untuk melengkapi keterbatasannya. Jadi keduanya saling melengkapi. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari fisika modern? Jawabannya karena banyak teknologi masa kini berasal dari perkembangan fisika modern. Contohnya handphone yang kita gunakan sehari-hari. Komponen elektronik di dalamnya bekerja berdasarkan prinsip fisika kuantum. Kemudian, terdapat teknologi laser yang digunakan dalam dunia kesehatan, komunikasi, dan industri. Dalam bidang kesehatan, terdapat MRI yang membantu dokter melihat kondisi tubuh manusia tanpa operasi. Selain itu, panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik juga berjalan dengan konsep fisika modern. Hal ini menunjukkan bahwa fisika modern memiliki manfaat besar dalam kehidupan manusia. Tetapi fisika modern dan tanpa fisika modern, perkembangan teknologi mungkin tidak akan secepat sekarang. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fisika modern muncul karena fisika klasik memiliki keterbatasan dalam menjelaskan berbagai fenomena alam. Fenomena seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, struktur atom, dan gerak benda berkecepatan tinggi menjadi bukti bahwa teori klasik tidak selalu cukup
Karena itu, para ilmuwan mulai mengembangkan teori baru yang akhirnya dikenal sebagai fisika modern. Fisika modern telah membawa perubahan besar terhadap pemahaman manusia mengenai alam semesta. Selain membantu memahami dunia atom dan partikel kecil, fisika modern juga menjadi dasar perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, mempelajari fisika modern sangat penting agar kita memahami bagaimana ilmu fisika dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai mengapa fisika modern ada. Semoga video ini dapat membantu menambah pemahaman mengenai perkembangan fisika modern. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.